semua, salam sejahtera buat kita semua. Perkenalkan, nama saya Nur Solinia Subuya dengan NIM 1905113865 dari Program Studi Pendidikan Ekonomi Peminatan Akuntansi di Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Riau Angkatan 2019. Dalam kesempatan video kali ini, kita akan membahas tentang efek perubahan serentak pada kurva AD dan kurva AS. Sebelum kita membahas lebih lagi mengenai kurva AD dan kurva AS yang mengalami pergeseran secara serentak, terlebih dahulu kita mau mengetahui apa itu kurva AD atau aggregate demand. Kurva AD yaitu kurva yang menunjukkan jumlah barang dan jasa yang ingin dibeli atau yang diminta pada berbagai tingkat harga yang berbeda. Sedangkan kurva AS atau aggregate supply, kurva AS yaitu kurva yang menggambarkan tentang hubungan di antara tingkat harga yang berlaku dalam suatu ekonomi dan nilai produksi real atau pendapatan nasional real yang akan ditawarkan dan diproduksi oleh semua perusahaan dalam suatu perekonomian. Dan perbedaan yang dapat kita ketahui antara kurva AD dan kurva AS adalah kurva AD merupakan garis lurus yang menurun dari kiri atas menuju ke kanan bawah, di mana artinya semakin rendah tingkat harga maka semakin besar permintaan agregat yang wujud dalam sebuah perekonomian. Sedangkan kurva AS atau penawaran agregat adalah kurva yang membentuk melengkung dari kiri bawah menuju kanan atas dengan tingkat kelengkungan yang semakin lama akan semakin tinggi. Kurva AS melengkung ke atas itu artinya menunjukkan bahwa semakin tinggi tingkat harga, maka semakin besar jumlah barang yang akan diproduksi dan akan ditawarkan oleh para pengusaha. Baiklah, yang pertama kita akan langsung membahas perubahan kurva AD dan kurva AS yang bergeser ke kiri atau ke atas. Dari grafik yang dapat kita lihat di layar, kita melihat bahwa keseimbangan awalnya berada di titik E0 dengan tingkat harga berada di titik P0 dan pendapatan nasionalnya berada di titik Y0. Namun, karena adanya pengaruh dari harga bahan mentah, di mana apabila harga bahan mentah bertambah, maka dengan sendirinya atau otomatis biaya produksi perusahaan juga akan meningkat, sehingga akan menyebabkan perusahaan lebih menawarkan sejumlah barang produksi tertentu pada tingkat harga yang lebih tinggi. Maka terjadilah pergeseran tingkat harga dari yang awalnya kita lihat berada di titik P0 bergeser ke kiri menjadi P1. Dan ketika harga barang mentah naik, maka harga barang jadi juga akan naik dan membuat konsumsi rumah tangga menjadi berkurang dan turun, sehingga pendapatan nasional juga akan turun, di mana hal itu akan membuat pendapatan nasional menjadi turun dari yang awalnya kita lihat berada di titik Y0 bergeser ke kiri menjadi Y1. Perubahan ini mempengaruhi tingkat kesempatan kerja dan pendapatan real rumah tangga dikarenakan pada saat harga produk naik, maka perusahaan juga akan mengurangi jumlah barang produksi sehingga perusahaan juga akan mengurangi tenaga kerja demi meminimalisir pengeluaran produksi perusahaan. Karena berkurangnya tingkat kesempatan kerja dan pendapatan real rumah tangga, maka permintaan agregat juga akan berkurang. Yang kita awalnya boleh melihat di garis AD akan mengalami pergeseran ke kiri menjadi AD1 dan penawaran agregat atau AS juga akan berpindah dari garis AS berpindah ke kiri menjadi AS1. Sehingga terbentuklah titik keseimbangan baru yang dapat kita lihat di titik E2 dengan harga berada di titik P2 dan pendapatan nasional berada di titik Y2. Maka disitulah kurva AD dan kurva AS mengalami perubahan yang serentak.
Selanjutnya, poin yang kedua mengenai perubahan kurva AD dan kurva AS ke kanan. Perubahan kurva AD dan kurva AS yang mengalami perubahan ke kanan atau ke bawah disebabkan oleh adanya pengaruh perkembangan teknologi dan pengaruh perkembangan infrastruktur serta adanya penurunan pajak yang sudah dilakukan oleh pemerintah. Pada saat jumlah pajak yang harus dibayarkan oleh sebuah perusahaan berkurang, maka perusahaan tersebut akan menurunkan tingkat harga produk yang mereka produksi. Di mana pada grafik ini kita dapat melihat bahwa tingkat harga produk yang awalnya berada di titik P0 berpindah menuju arah kanan menjadi P1, di mana pada saat harga produk turun, maka konsumsi rumah tangga akan meningkat dan membuat pendapatan nasional juga akan meningkat. Sehingga kita bisa melihat terjadi pergeseran ke kanan dalam pendapatan nasional yang dimana awalnya berada di titik Y0 menjadi Y1 dan berada di titik keseimbangan di E1. Selanjutnya, pergeseran garis AS menjadi garis AS1. Pada saat harga barang turun dan tingkat konsumsi rumah tangga naik, sehingga perusahaan akan memperbanyak dan menambah produknya, sehingga terjadi kenaikan kesempatan kerja yang akan berpengaruh terhadap permintaan agregat, sehingga terjadi perubahan pada garis AD yang berpindah ke kanan berubah menjadi garis AD1. Baiklah, mungkin hanya itu materi yang bisa saya bagikan pada kesempatan video kali ini. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf dan terima kasih.